Ilmu medis Islam adalah salah satu fase peradaban Islam yang paling masyhur dan paling dikenal karena ilmu medis merupakan satu dari cabang-cabang sains di mana kaum muslim paling unggul. Bukan hanya selama abad pertengahan saja dokter-dokter muslim dikaji dengan sungguh-sungguh di barat, tetapi bahkan ketika Renaissance dan abad ke-11 Hijriah, ajaran-ajaran mereka terus berpengaruh besar di kalangan medis barat. Ilmu medis Islam lahir sebagai hasil integrasi ilmu medis Greka, tradisi Hippocrates dan Galen, dengan teori dan praktek bangsa Persia dan India dalam konteks umum Islam. Karenanya ia bersifat sintesis, menggabungkan pendekatan observasi dan konkret aliran Hippocrates dengan metode teoritis dan filosofis dari Galen, serta menambah gudang ilmu medis Greka yang telah besar itu dengan teori dan pengalaman para dokter Persia dan India, khususnya dalam farmakologi. Lebih lanjut, ilmu medis Islam dalam banyak hal tetap erat hubungannya dengan alchemy, mencari sebab konkret dari fenomena individual seperti halnya dokter-dokter hermetik dan stoa, dan bukannya penyebab umum yang dicari oleh filsafat natural peripatetik. Bab ke-8, sains tentang manusia. Pikiran muslim tidak saja sibuk dengan sains alam, dengan matematika, filsafat dan metafisika, tetapi juga mengenai sains manusia, antropologi dalam artinya yang paling umum. Manusia dikaji kalangan muslim dalam lingkungan sosial dan politiknya. Aktivitasnya yang beragam diteliti dengan kacamata yang objektif yang berusaha mengamati sebelum menimbang. Hidup manusia dinyatakan dalam pemujaan dan kepercayaan agama. Studi masyarakat, manusia, dan sejarah dalam skala besar dilakukan dengan teliti oleh Ibnu Khaldun yang telah kita bahas dalam bagian tentang klasifikasi sains. Bab ke-9, tradisi alchemy, ditinjau secara menyeluruh dan sebagaimana ia dipahami dan dipraktekkan selama sejarahnya yang panjang. Alchemy tidak hanya menyangkut dunia fisik eksistensi saja, tetapi sekaligus juga berkaitan dengan dunia subtil atau psikologis dan spiritual. Harus dibedakan antara alchemy spiritual yang masalah pokoknya yaitu jiwa dan yang bertujuan mentransformasikan jiwa, dengan alchemy fisik yang berkenaan dengan berbagai zat, khususnya logam, dan alchemy yang digunakan pada empu dan anggota himpunan pengrajin. Kemudian bab 10, alchemy Islam dan pengaruhnya di dunia barat. Perhatian terhadap alchemy di dunia barat bermula dengan penerjemahan naskah-naskah dari bahasa Arab pada abad ke-6 Hijriah. Mungkin yang paling dulu dan pasti satu-satunya yang terpenting dari naskah Latin yaitu Turba Philosophorum, yang dikutip sebagai sumber yang tak bisa diragukan oleh banyak generasi ahli alkemi selanjutnya. Bagi pembaca modern, cukuplah sebagai pengantar alchemy untuk menyadari bahwa alchemy zaman dahulu bukanlah sekedar ahli kimia amatir, bahwa alchemy memiliki konsepsi tertentu mengenai alam, bahasa, simbolisme yang luas, tujuan dan metode yang sungguh berbeda dari kimia modern. Kemudian bab 11 ialah filsafat. Filsafat di dunia Islam dimulai pada abad ketiga Hijriah dengan penerjemahan teks filsafat Greka ke bahasa Arab. Filosof muslim pertama tulisannya masih ada sampai sekarang. Misalnya Al-Kindi, dia juga dipandang tinggi di barat Latin. Dialah yang memprakarsai proses perumusan vokabuler teknis filsafat dalam bahasa Arab dan pemikiran kembali filsafat Greka dalam sorotan ajaran-ajaran Islam. Sejak abad ke-6, aliran filsafat Islam penting yang lainnya, atau tepat lagi teosofi dalam arti aslinya muncul. Aliran ini yang pendirinya adalah Suhrawardi, terkenal sebagai aliran ilmuninasionis yang berbeda sekali dengan aliran peripatetik. Kaum peripatetik bertumbuh kuat sekali pada metode silogis Aristoteles
dan berupa mencapai kebenaran dengan cara argumen berdasarkan nalar. Sedangkan kaum ilmuninasionis yang mengambil doktrinnya dalam ajaran Plato dan Persia kuno maupun wahyu Islam itu sendiri. Kemudian 12 bab 12 yaitu pertentangan antara filsafat dan teologi aliran-aliran filsafat masa akhir. Filsafat Ibnu Sina khususnya dalam aspek simbolis dan kosmologis terutama dikaji dan dibina di dunia Syiah, sedangkan di kalangan Sunni pandangan rasionalistis yang inheren pada filsafat peripatetik disanggah berdasarkan dalil wahyu Islam. Teologi Sunni seperti semua teologi yang tujuan utamanya adalah melindungi nalar agar jangan menyeleweng berusaha melawan unsur tertentu, filsafat rasional Greka dan menggunakan nalar itu sendiri. Kemudian tradisi ma'rifat. Di dunia Islam, bentuk pengetahuan yang tertinggi tidak pernah berupa suatu sains tunggal atau scientia yang tetap berada pada tingkat diskursif, melainkan kearifan orang suci atau sapientia yang pada akhirnya berarti ma'rifat. Orang bijak Muslim dan orang bijak abad pertengahan pada umumnya tidak saja sama sependapat dengan Aristoteles bahwa pengetahuan tergantung pada mode si ilmuwan dan karena tergantung pada keadaan dirinya, tetapi mereka juga menyatakan bahwa sebaliknya. Dan dari sudut pandangan lain, keadaan diri seorang tergantung pada pengetahuannya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin banyak tutur kata yang salah atau kurang lancar dalam penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.